Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan Ibu dosen. Eh, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan saya Wafa Dinda Andini selaku moderator dan teman-teman saya Miftahul Fatah, Bunga Devitria, Nadia Anggita Sari, Mahya Nabila Ahmad yang akan menjadi pemateri. Baik, langsung saja masuk ke materi 1 yang akan dibacakan oleh Mahya Nabila Ahmad. Oke, Silakan masuk Mahya. ke metode investigasi data lapangan atau MR. Jadi metode investigasi data lapangan atau MR itu biasanya disebut sebagai metode penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dengan kata lain, metode investigasi data lapangan atau MR itu adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti itu mengumpulkan informasi langsung dari realitas sosial, bukan melalui literatur atau dokumen. Sementara hukum bisnis adalah peraturan-peraturan yang mengatur bisnis agar bisnis itu dapat berjalan secara baik, adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode investigasi data lapangan atau MR pada hukum bisnis itu adalah kegiatan penelitian dengan teknik mengumpulkan data secara langsung dari realitas sosial. Jadi kegiatan ini tuh nantinya akan menjadi bukti apakah hukum bisnis itu berjalan dengan baik ataupun adil atau tidak dalam penerapannya. Selanjutnya disambung oleh teman saya. Nah, baik, kita masuk ke cara mengumpulkan data dalam metode investigasi data lapangan. Yang pertama ada wawancara langsung, yaitu melakukan sesi tanya jawab langsung mengenai kasus yang sedang diteliti dengan responden, seperti pelaku UMKM, saksi, atau pemangku kepentingan. Yang kedua ada angket, yaitu menyebarkan angket atau pertanyaan kepada banyak pihak yang akan diteliti, tanpa harus bertanya satu persatu untuk mempermudahkan mengumpulkan data yang banyak. Nah, yang ketiga ini ada observasi atau pengamatan. Jadi kita mengamati situasi dan praktik nyata langsung di lapangan. Nah, yang keempat ada dokumentasi, foto, atau rekaman peristiwa nyata yang relevan untuk menjadi bukti bahwa situasi ini nyata terjadi di lapangan. Nah, data yang dikumpulkan di lapangan disebut data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung dari sumbernya. Nah, sebagai contoh dari metode investigasi data lapangan, hukum bisnis adalah kasus hukum UMKM lokal. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Lalu kita masuk ke analisis kasus hukum UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan, UMKM berkontribusi sebesar 61,41% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022 yang menunjukkan kontribusi besar sektor ini dalam mendukung perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik 2022. Angka ini menempatkan UMKM sebagai motor penggerak utama dalam perekonomian Indonesia, bahkan lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya, seperti industri besar dan sektor energi. Biasanya, kontribusi ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang kuat dan sektor ini mampu beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil maupun dalam masa krisis. Sadik 2025. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2022. Dengan kata lain, hampir seluruh tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor ini, baik di sektor perdagangan, manufaktur, pertanian, maupun jasa. Namun, UMKM masih memiliki banyak hambatan,
Beberapa hambatan utama yang dihadapi UMKM dari aspek kebijakan meliputi akses pembiayaan, perizinan yang rumit, dan perlindungan hukum yang terbatas. Bank Indonesia 2022. Meski pemerintah Indonesia telah berupaya menciptakan kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi perkembangan UMKM, masih banyak kebijakan yang belum dapat mengakomodasi kebutuhan UMKM secara menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus mengenai hukum UMKM. Kasus yang kami dapatkan langsung melalui metode investigasi data lapangan atau MR hukum bisnis, ini berkaitan langsung dengan administrasi dan resiko yang akan dihadapi oleh pelaku UMKM. Dalam pembuatan instrumennya, kami membuat 4 indikator penentu, yaitu NIP, izin tempat usaha NPWP, dan teguran ataupun sanksi yang pernah diterima dari pihak berwenang. Berikut hasil penelitian yang kami dapatkan dari mendatangi 3 UMKM sebagai sampel. 3 UMKM yang kami datangi ada di Kecamatan Medan Tembung. Kami melakukan wawancara singkat dan hasil wawancara tersebut kami letakkan di Gform untuk mempermudah kami dalam mengelola data serta membuat grafik ataupun tabel data. Berikut hasil dari wawancara dari para pelaku UMKM yang kami observasi. Yang pertama, ada es teh jumboy milik Bu Ainun. Hasil MR membuktikan bahwa tidak adanya NIP atau nomor induk berusaha, tidak adanya NPWP, yang dimiliki hanyalah tempat izin usaha. Usaha ini juga tidak pernah terkena teguran ataupun sanksi dari pihak berwenang. Info tambahan, sebelumnya pemilik UMKM ini sempat memiliki NPWP. Hanya saja karena terkena kasus penipuan, beliau jadi kehilangan usahanya di masa lalu beserta NPWP-nya. Yang kedua, ada kasus fotokopi famili. Hasil MR membuktikan tidak adanya nomor induk berusaha, tidak adanya NPWP nomor pokok wajib pajak, yang dimiliki hanyalah tempat izin usaha, dan pernah menerima teguran ringan. Yang ketiga adalah S. Doger Didi. Hasil MR membuktikan bahwa tidak adanya NIP, tidak adanya NPWP, yang dimiliki hanyalah tempat izin usaha, dan pernah menerima teguran ringan juga. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami dapatkan adalah yang pertama, 1, semua usaha belum memiliki NIP ataupun NPWP sehingga kepatuhan hukum masih rendah. Yang kedua, semua usaha memiliki izin tempat usaha. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepatuhan pada tingkat administrasi lokal. Dan yang ketiga, sebagian usaha pernah menerima teguran, tapi tidak pernah menerima sanksi. Hal ini membuktikan bahwa akan adanya resiko jika suatu saat nanti usaha tersebut akan ditutup secara paksa ataupun mendapatkan sanksi atau lain sebagainya. Kami menduga banyaknya usaha yang belum memenuhi NIP ataupun NPWP itu karena sulitnya mengurus administrasi pada masa sekarang, sehingga mereka belum memiliki NIP ataupun NPWP. Nah, selanjutnya akan disimpulkan oleh MC kami. Baiklah, jadi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil pembahasan kami tadi yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi metode investigasi data lapangan atau yang disebut dengan MR dalam ranah hukum bisnis menunjukkan tingkat kepatuhan legalitas yang masih rendah di kalangan UMKM Kecamatan Medan Tembung. Meskipun sektor UMKM secara nasional merupakan tulang punggung ekonomi dengan kontribusi PDB mencapai 61,41%, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara aturan hukum dengan praktik nyata. Dari sampel yang diteliti, seluruh pelaku usaha belum memiliki instrumen legalitas vital seperti NIP, lalu NPWP, sehingga mereka berada dalam zona risiko hukum yang tinggi. Kepatuhan para pelaku usaha ini saat ini baru sebatas pada kepemilikan izin tempat usaha di
di tingkat administrasi lokal, sementara aspek formalitas negara masih terabaikan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 6 akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian.